Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Oke, di sini kita perhatikan untuk si gold ini sendiri kita pakai time frame daily terlebih dahulu. Ya, kalau untuk daily kita masih sama ya, untuk resistennya sekitar 2047. Kemudian ini ada beberapa SNR dari si daily-nya itu sendiri. Secara tren, kalau dari si daily itu masih uptrend ya, karena memang posisinya itu untuk sumbu supportnya atau support struktur harganya itu ada di level harga 1810 ya, atau 1810 tuh, kurang lebih di sini. Nah, ini untuk support ya, levelnya dia untuk si uptrendnya. Kenapa disebut support levelnya di situ? Karena kalau kita perhatikan ini ada chartsnya. Oke, di sini chartsnya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini itu dia swing low yang terakhir sebelum dia break dari chartsnya itu sendiri gitu. Kalau kita lihat ya, nah ini berarti swing high yang pertama, ini swing high, ini swing low lagi yang kedua, nah ini swing high yang kedua gitu. Nah ini secara pergerakan yang masih uptrend. Kemudian kenapa sih kita nggak ambil charts yang ada di sini? Oke, di sini ya kan ini juga break dari swing high yang sebelumnya gitu. Nah kalau kita mau ambil swing high di sini, kita lihat dulu ada nggak sih low yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini kan supportnya ada di level harga kurang lebih 1619 ya, atau 1620 ya kan. Kita genapin 1620. Nah, di sini 1620 ini walaupun dia memiliki swing high ya, tapi dia nggak punya swing low-nya gitu. Sedangkan swing high yang di sini dia berhasil break dari swing low yang sebelumnya gitu. Nih, dia sebut swing high karena dia berhasil swing low yang sebelumnya. Nih, swing low sebelumnya di sini. Nah, ini di break sama dia gitu, menciptakan swing low yang baru. Nah, makanya kita sebut ini sebagai area charts pertama dia. Nah, kalau untuk bosnya di mana? Kalau untuk bosnya di garis merah sini di 1950 gitu. Jadi memang ini jadi best deal point. Kalau kita mau ambil short buy, ya kita bisa ambil di 1950 di sini gitu. Karena ini adalah bos pertama dia. Atau breakout structure-nya dia di sini, atau break off structure-nya di sini ya, sorry. Kemudian kalau chartnya di sini, ya ini kita perhatikan ya, jadi secara tren untuk daily-nya itu dia masih uptrend. Nah, kira-kira dia bisa lanjut nggak sih? Kalau kita perhatikan dari selling point-nya dia yang memang cukup kuat rejection di 2047, itu kan dia sudah menciptakan higher high yang baru juga ya. Nah, ini kebetulan kalau kita mau perhatiin dia break dari si closing candle yang sebelumnya di 1993. Nah, ini kalau kita perhatikan sih memang cenderung untuk turun terlebih dahulu ya, turunnya kurang lebih ke harga selling point itu atau support pointnya kurang lebih di 1950 ya. Baru dia nanti kalau 1950 masih ditembus juga ya, kalau 1950 masih ditembus juga, nah ini kita perlu perhatikan dari si Fibo. Nah, kita pakai Fibo di sini. Oke, ini untuk range weekly-nya. Nah, kalau dari Fibo sendiri itu ada di harga kurang lebih 1901 ya, atau 1900 sampai 1930-an. Nah, ini safe buy zone-nya kita. Jadi ini high risk buy zone itu 1950. Kalau mau safe buy zone itu kurang lebih di 1900 sampai 1930. Nah, ini range harganya dia. Ini kenapa sih kurang lebih 300 pip ya? Wajar sih 300 pip, soalnya kita pakai time frame daily gitu. Karena kita pakai time frame daily, jadi kita wajar kok hitungannya 300 pip. Nah, nanti untuk konfirmasinya di range harga 1900 sampai 1930 itu kita baru turunin lagi nih time frame-nya. Kita lihat lagi di time frame lebih kecil itu gimana sih si harganya ini, dia ada reject atau enggak. Kalau selama harga rejection itu bagus dan memang dia bisa keluar dari minor trendnya, nah ini kan minor trendnya yang mana? Minor trend itu yang ini gitu. Nah, ini minor trend. Oke, jadi yang dia turun-turun ini adalah minor trend. Primary trend ini mana atau major trendnya? Major trend itu yang sedang kita gambar saat ini gitu loh. Nah, ini major trend. Oke. Nah, ini juga major trend gitu. Sorry. Nah, ini major trend gitu. Ini major trend dua-duanya. Kalau minor trend yang tadi ini yang turun ya kan. Nah, ini minor trend gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Rejection dari minor trendnya tuh di mana sih nanti? Kurang lebih di level berapa sih? Kalau range harganya kita udah dapat nih. Range harganya kurang lebih 1900 sampai 1930. Nah, kita tinggal tunggu rejectionnya sama konfirmasi untuk buy-nya itu ada di level harga berapa. Nah, itu akan kita turunkan ke time frame yang lebih kecil nantinya. Begitu. Oke, lanjut lagi, kita sudah bahas dari si daily-nya itu ya, atau si bagian
majornya dia. Sekarang kita masuk ke bagian time frame kecil. Nah, sebelum kita masuk ke time frame kecil, kita bahas sedikit dulu untuk yang 4 jam ini. Oke, kalau dari 4 jam itu masih sesuai dengan pembahasan mapping kita pada video sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya itu kan dia dari level harga 2004-2002 ya, kurang lebih di harga segitu. Dan kita juga udah tandai ini sebagai selling point ya. Dari time frame 1 jam kita juga udah kelihatan ya kalau ini adalah selling pointnya, karena yang pertama seperti yang video sebelumnya kalau kalian perhatikan itu kita ada bahas ya, di sini ada pola pergerakan harga. Oke, jadi 1 2 3 4 5 6 ya kan. Jadi pola pergerakan harganya kalau kita mau perhatikan di sini gitu. Nah, ini tuh masih sesuai dengan pergerakan dia yang kita rencanakan. Nah, kita juga belum ada buy. Saya juga ada bilang kalau saya tidak fokus untuk buy gitu kan. Saya masih fokus untuk cari sell di area yang kita tandain ini di 2003 sampai 2008 gitu. Nah, kemudian bagi kalian dapat sell di sini, saya ingin ucapkan selamat kepada kalian semua ya. Kalian sudah memperhatikan video ini dan juga kalian sudah bekerja dengan sangat baik ya. Kalian juga harus berusaha dengan sebaik mungkin ya. Bagi yang belum dapat tidak masalah, karena masih ada banyak setup yang berkualitas nantinya, dan juga analisa juga akan selalu kami tingkatkan untuk menjaga hasil kualitas dan juga hasil output yang baik ke depannya gitu. Oke, di sini kita akan bahas lagi untuk support level ya. Kalau untuk support level itu masih sama 1970 ya untuk support levelnya, tapi harus kita perhatikan adalah SNR di 1988 ini ya. Seperti yang kita lihat 1988 di sini adalah SNR dari area si gold ini sendiri juga. Nah, ini kalau kita perhatikan ini jadi area SNR cukup kuat untuk si daily-nya dia gitu. Makanya kalau kita mau ambil sell di point ya, memang agak high risk ya setupnya. Itu kita bisa ambil 1988 ini range harganya ya kan. Nanti targetnya kemana? Targetnya bisa ke 1981. Ini target pertama. Target keduanya itu bisa 1974. Target ketiga di 1970 ya kan. 1970 kalau dia udah break kita baru bisa hold untuk panjang dengan target nanti kurang lebih di harga 1950 gitu. Jadi selama dia belum bisa break 1970 kita hanya ambil short sell ya kan. Tapi kalau dia udah break dari 1970 kita bisa ambil long sell yang cukup panjang ya, sampai ke 1950 gitu. Nah, ini selling point pertama. Ini selling point pertama kita. Tapi ini high risk ya. Ini juga belum confirm untuk si harganya itu sendiri gitu. Kemudian untuk selling point kedua kurang lebih nanti ya adanya itu, ini kan udah dipakai. Selling point kedua itu kurang lebih di sini ya. Jadi kalau kita lihat yang lebih low risk itu di harga 2001 sampai 2004 gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan dia masih bisa lanjut ke 2008 ini kembali, karena memang kalau kita perhatikan ya berdasarkan dengan pergerakan dia kemarin juga ada nyentuh di angka 2010 nih gitu. Dia balik ke sini lagi. Jadi memang kalau kita lihat ini cukup mepet dari yang sebelumnya ya kan. Kita cuma ambil dari order block yang sebelumnya aja di 1 jam ini. Order block dia itu kurang lebih di harga 2001 sampai 2004 gitu. Jadi kalau kalian sudah masuk ke sini lagi, kalian harus lebih hati-hati nih gitu. Oke. Ini selling point 1, selling point 2 gitu. Jadi cuma 2 selling point gitu. Nah, kalau untuk buy zone-nya, nah berarti kalau buy zone adalah ketika ya dia bisa turun lagi ke sini dan have a good rejection di sini, baru kita bisa masuk gitu di 1970 gitu. Atau kalau kalian misalkan harga market nggak turun ke 1970 nih ya kan, berarti kita bisa tunggu di sini. Ini pertama kali, maksudnya nanti begitu dia masuk ini pertama kali dari test lagi nih di supply zone dia. Nah, ini kalau dia berhasil break dari supply zone, begitu tunggu dia balik lagi ke 1988, kita baru ambil buy dengan target yang pertama itu 1933 sampai 1999 sampai 2002 atau 2004 di sini gitu. Nah, itu untuk area buy zone-nya. Tapi secara keseluruhan ya kalau kita perhatikan di sini itu dia masih downtrend. Jadi memang saya akan lebih fokus untuk ambil area sell ketimbang buy-nya dia saat ini. Dengan target saya paling utama itu di 1950 gitu. Nah, saya akan ambil fokus buy adalah ketika dia berhasil break dari trendline yang warna biru ini gitu. Oke, karena memang ini agak nyaru ya, jadi kita ganti aja. Nah, ini trendline-nya warna merah gitu, biar nggak nyaru sama tanda panah kita.
Nah, jadi kita akan fokus buy, atau saya pribadi akan fokus buy begitu dia bisa break dari trendline ini. Jadi selama dia belum bisa break dari trendline merah ini, kita akan fokus sell ya, dan memang akan lebih cenderung cari area sell-nya gitu. Itu sih kalau dari saya. Dengan target harga 1950 gitu. Atau worst case-nya itu tadi yang kita bahas ya. Kalau untuk worst case-nya itu 1900 sampai 1930. Nah, ini untuk worst case-nya dia. Karena dia udah buat swing high yang baru, otomatis dia akan membuat swing low yang baru juga gitu. Oke. Jadi sekian dari saya untuk penjelasan dari si gold ini sendiri ya, karena ini juga masih belum jalan candlestick-nya, jadi kita akan butuh konfirmasi lagi nanti di market London. Kurang lebih saya selalu menunggu di market London gitu. Kalau jam 2, jam 3 itu biasa udah ada konfirmasinya. Oke. Jadi sekian dari saya. Kalau misalkan kalian punya pandangan atau masukan yang belum saya jelaskan di sini, boleh banget nih kalian sharingkan ya. Kalian ceritakan juga pengalaman kalian trading di XAUUSD itu bagaimana. Kita bisa saling berbagi pandangan. Sudut pandang yang berbeda juga akan menghasilkan sinyal trading yang berbeda juga nantinya. Jadi kita sama-sama membantu satu sama lain dalam mencari peluang ya, atau memperbesar peluang kita untuk trading di XAUUSD ini sendiri nih. Oke. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Yang hampir saya lupa pada saat analisa tadi rekaman, di sini sih kita akan membahas sedikit mengenai COT data report ya. Kalau untuk COT sendiri ini diupdate tanggal 18 April, oke. 18 April 2023. Nah, ini untuk COT-nya itu di manajemen kita perhatikan ada long, ada short juga ya. Di sini ada long, ada short. Nah, di sini ingin kita sampaikan adalah kalau untuk long itu sekitar 2155 ya, sedangkan untuk short itu sekitar 4065. Artinya untuk sentimen si gold ini ya mulai dari tanggal 18 April kemarin itu negatif ya, jadi memang lebih cenderung untuk melakukan penurunan dulu ke bawah gitu. Sedangkan kalau untuk si open interest heat map-nya ya, dari tadi saya nggak bisa buka ya. Untuk open interest heat map-nya di sini loading terus ya, dan saya coba juga di bagian Chrome ya. Ini di bagian Chrome ini open interest heat map ini juga masih belum bisa dibuka, jadi memang belum bisa dilihat untuk open interest atau OI datanya itu sendiri. Nah, nanti mungkin akan saya cantumkan aja untuk linknya di video ya, atau di kolom komentar, supaya kalian bisa cek nanti secara manual ya melalui websitenya ini. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.